Belum kan ke guys. Yo. Shot. Pakai. Pagi-pagi gue ditelepon dokter lau. Ngobrol Di WA dokter. di WhatsApp. Santai nggak? Bisa gua tel? Wush. Jawabnya? Bis dong doang. Bis ya. dong. Bis dong. Wis dong. Teleponan lo sama dokter. Bu dokter, selamat pagi dok. Ada keluhan apa kayak gitu? Iya. Mau konsul. Udah ngobrol dulu aja, ntar gue kebetulan lagi nongkrong bentar nih jam 12. Ngomongnya sampai jam 5. Yes. Sampai jam 5 sore. Enggak tahu sampai jam sekarang. Ku datang lah ngobrol katanya. Ngobrol tiba-tiba syuting. Ya. Emang begitu kita ya. Yes. Emang konteks kita kan emang ngobrol cuma direkam. Tapi siap kayaknya Jadi dokter. nongkrongnya bermanfaat. Yes, amin. Yo. Nih ngomong-ngomong lu sejak kapan udah jadi dokter gini ya Pak? Pertanyaan bagus loh. Lah ya kan. Yes. Semenjak pandemi. Lu jadi Pandemi dokter. mulai, gue dirumahkan, mulailah bikin project gitu. Gue bukan bikin project. Gara-gara kantor istriku ada 20 detik cuci corona, semut api yang mereka bikin campaign seperti itu untuk mengajarkan. Pernah lihat yang video nenek-nenek headbang cuci tangan 20 corona? iya. Itu salah satunya gue. Lu yang bikin. Bukan yang bikin, tapi gue ikut berpartisipasi di campaign itu. Gue bikin pakai laptop, gue rekam cuma pakai handphone doang gitu. Terus ya akhirnya bisa nih gue bikin satu project lagu yang gue sendiri pakai laptop doang gitu. Biasanya kan mesti ke studio, mesti ke ini gitu. Akhirnya gue bikin di rumah satu lagu lagi berikutnya. Jadilah ketemu sama Abah Crot, Abah Jaya. Abah Crot, Abah Jaya Rock gitu. Abah Jaya Rocks, X-Rocks, Oh udah X ya? X. Udah Oke, sampai oke, sekarang ya, masih. ya. Orang nyebutnya masih Jaya Rock soalnya dari Jaya Rock. handphone gue masih Jaya Rocks. Nah makanya itu dia pengen Jaya Crot, terus gue nggak susah nyarinya. enggak, dia pengen mengganti image-nya Rocks itu dengan Crot sebenarnya. Jadi biasa kan ROXX nih CROTT gitu. Crot gitu kayak Ejakulasi ya. ejakulasi dini, enggak lah. Nah, biasa kalau ejakulasi dini gitu kenapa tuh dok ya? Biasanya gini. Enggak tahu lah. Entar lu dituntut ID nanti beneran. Takut gitu, takut. Dokternya takut. Nah ini kan dokternya kayak dokter Alban. Dokter Aban. Dokter Aban itu siapa? Oh, ada It's my Life, life, it's my life, my problem. Yes. Ya, Dokter Aban itu betul. Gue juga lewat. Itu dokter beneran apa? Gak tau, gue ngeliat di TPI brand. Oh iya ya. Gak pernah ini juga gue. It's my life, it's my life, my problem. Ayo dokter Dre ya, dokter Dokter Dre. Dre. Nah itu memang konsepnya waktu pas lagi saat dibikin Dokter IF tuh, gue sempat ragu karena pada saat itu kan apa ya namanya ya, dokter itu profesi yang paling populer lah ya. Karena Pada saat garda depan, segala terutama saat macam. ini nih. Ya, ini apakah dengan pakai dokter akan digugatkah oleh pihak kesehatan gitu? Seorang seniman ya kan ada Dokter Dre dan lu tidak berbicara soal mau nyembuhin ini pakai ini gitu. Lu kan urusannya cuma menghibur, lu bikin lagu, lu bikin video musik yang bikin lucu-lucuan gitu untuk mendukung garda depan sebagai itu ya. Jadinya gue menyembuhkan secara hati yang happy itu adalah vaksin yang paling baik gitu. Imun yang paling baik untuk tubuh. Beda ya sekarang kalau ada bedanya ya di sekarang ya. Ya. Ada bedanya. Jadi gua terakhir ketemu dia Jim. Waktu lu manggung berdua. Klub Ektis sama di M Block sebelum betul. pandemi. Iya. Wah, tampilan doi kan Brengol. John Wick 3. John Wick 3 karena gue kejatuhan botol di kepalaku. Loh. Iya, jadi ada jahitan, jadi gue menutup rambut dengan pokoknya Kamuflase itu. kamuflase.
Itulah. Itulah. Jadi dengar kabar lu tuh kalau nggak kejatuhan botol, nabrak kaca pecah ya kan. Ngancurin meja. Jatuh dari Synchronous bass. gentengnya. Synchronous bass, ya. Kenapa, friend? Ada banyak kecelakaan-kecelakaan yang nggak penting gitu ya. Dibacain loh. Sempat dibacain sama orang yang mengerti soal kehidupan gitu ya. Metafisik nih. Metafisika dibacain gitu, maksudnya mungkin ada satu yang tidak kesampaian pada saat lo kecil. Oh, Oke. Iya, jadi keinginan gua itu jadi gua selalu menggebu-gebu, slordeh, ceroboh, slordeh. Juga sering tuh kalau gua ceroboh gitu maksudnya. Nah itu jadi Jangan slordeh. bahasa Belanda tuh slordeh. Nah itu akhirnya ke mindset. Jadi akhirnya dia membantu gue untuk yang perlu lo lakukan adalah lo yakin pada saat lo pegang, ini kayak gue pegang gelas nih tiba-tiba, kelepas gitu. Lo yakin adalah nggak akan kelepas, lo bisa. Jadi gue harus menanamkan itu berkurang akhirnya. Jatuh, kespleset, kesandung. Kita kan sering kan di depan Apa nih? nongkrong di waktu zaman di tim. Oh, Batman. Gua mah sama Malau, wis di Parnoa. Nggak mau kerja, panggilan kerja. Suara ambulan tuh kayak panggilan kerja. Jadi, biasanya gue sama Malon nongkrong di depan, kan lu main skate tuh. Yes. Apa namanya kalau kita dulu di kampus? Ada. Art School, ASS, Art School Wah, Skateboarding. terima kasih Om Gandung. Hore. Nah, dia juga nih kan. Apa AS tuh, juga Dok? kan, Apa Fred? tuh? Art School Skateboarding, ASS, Art School Skateboarding, Tai juga. Terus lu main tuh, bubrak, wih, sakit juga tuh ya, beli lagi, glepok, udah deh. Ya kan pakai yang pakai rel kan ya. Berapa kali ada sampai kena player lu, friend lu kalau lu inget kan, ceduk, cuman gini-gini doang ke pinggir naik lagi. Oke juga nih. Boleh. Nah itu waktu itu rasanya gimana, friend? Kalau itu kan waktu itu mungkin lo udah nggak ingat gitu. Bu, mungkin adrenalinnya pada saat itu di usia segitu ya, gue berasa yang kayak, gue main skate dari zaman di SMP, SMA. Pada saat ketemu kuliah gitu yang, udah paham. Pada saat gue masuk IKJ itu udah, oke gitu. Jadinya lebih slow, tapi ternyata enggak. Kayaknya slow. Kayaknya bisa nih gitu yang lebih slow gitu, ternyata enggak. Lebih slow motion. Sebenarnya di otak lo nih slow nih. Nggak tahu kita ngeliatnya Iya, kalau gue berasa slow sih, Jim. Nggak tahu ya. Kayak bisa melembatkan waktu gitu. menurutnya asik nih. Kita ngeliatnya, nah lu tuh anak, nah tuh. Biasanya sih kayak gitu kan. Ya, ada adiksinya juga kali, ada jat-jat adiksi juga kali ya kan. Di zaman situ lebih slow kayaknya lo. Di otaknya slow. Di bayangan gue slow ya kan, tapi bertak-bertak ya kan. Coba lagi ya kan, slow lagi. Enggak, pada saat gue mengenal adiktif yang lain ya. Ternyata itu pengaruh. Gue orang tuh cepat, gue slow. Ya itu dia jadinya ada kan dulu slow motion gitu yang geng slow motion ya, itu kayaknya gue kesana kayaknya. Gue nggak pernah ngeliat lu slow motion, friend. Ada. Kayaknya mungkin ya. Mungkin tuh Jim. Ya itu aja. Slordah ketemu slow motion ya kan. Tabrakan akhirnya. Kayaknya pelan tapi enggak ternyata. Gue ingat ada band doi namanya Chapter 69. 69 ya, 69, chapter 69. Karena pada saat kita nonton dulu, Ricky, gua, Desta, Yandri itu bikin band. Kita nonton satu video Laserdisc yang kita ulang-ulang tuh film Beb. Chapter 6 dan chapter 9 karena itu yang paling hot. Jadi tiba chapter apa ya? Chapter 69 aja yang kita suka gitu. Jadi, laki-laki. Dia tang. Jadi akhirnya terbentuklah chapter 69. Dari ini ya, apa track ya kalau gitu Track, ya. Laserdisc. Ya. Udah komplek trennya jatuhnya. Itu ibarat pada zaman itu yang bawain smashing yang paling pecis lah. Pada zaman ya. Ricky Seringai ya enggak ya? Ricky Seringai. Sekarang Ricky Seringai. Doi. Jadi kan wah ada band anak 96 tuh keren. Namanya Benesi Kosa. Desta. Chapter 69. Nonton lah kita ke poster. Enak sih ini.
smashing. Cuman yang bikin smashing enak tuh basisnya enak dilihat. Ini basisnya mungkin tampolan, friend. Darsinya malah lebih nge-hacks dari yang nyanyi. Ya, friend. Iya, betul. Setuju. Pada zaman saat itu belum terpikir masa untuk mencari basis wanita sulit dan akhirnya ya udahlah daripada nggak ada ya udahlah ini aja nih yang begundal ini satu ini diajak. Lo kayak cukup dandan waktu itu. Tapi emang mungkin nggak bisa ini. Nggak bisa bohong ya. Nggak bisa nipu ya. Paham. Jima. Orang kan kusut emang udah di ini. Ini apa adanya. Gue ya mencoba. Iya. Coba, oke sih lo kalau pakai kemeja silk gitu gue lihat, wah ya oke. Gue pakai kemeja silk. Ya gue masih ingat semuanya. Mencoba biar kelihatan matching sama yang lain kan laki yang lain. Kalau Desta, Desta kan pesonanya. Kacamata juga, wis Oakley yang zaman dulu masih kecil banget. Wis asik ya kayak. Ricky dapat dengan Gibsonnya bersih gitu kan. Yandri dengan rambut merahnya. Gua udah ikut mereka. Gua udah didandanin, friend. Silek apa. Wah, mukanya nggak bisa ngilang sih kayak. Mukanya nggak bisa ini deh. Tahu deh. Iya kan. Iya, Jim. Kayak udah ditunggu sama dia ya. Ngobrol lah. Dari rumah udah sokin dulu lah. Iya, ngobrol. Gue lihat jam dulu ya. Kalau gue ada ini gue datang ya udah gue Sherlock. Enggak, bukan lihat jam, gue lihat anak-anakku. Anakku terus-terusnya 3 biji itu kan. 3 anak itu. Kayak lu semua kan? Iya. Nah, ya lu pegang aja dah, Frank. Gue nanya bokap gitu. Dulu gue kecil tuh seru-seru dia enggak? Ya, adalah gitu. Segini lah. Lagi nyetir kan, doa almarhum, lagi nyetir. Terus tiba-tiba dia lagi ngeliat keluar, tapi lebih anak-anak lo sekarang, ya rasain lah kata dia gitu. Mampus lo. Ya udahlah, oke. Minimal estafet tetap terjaga. Estafet. Tiga. Kemarin ya aku sempat Lu kayak lu tapi 3 ya. Yes. Cowok juga. Cowok, cewek, cowok. Oh, kalau Vincent kan cowok semua tuh. Tiga-tiganya. Bisa trio Placidos juga tuh. Yes, yang kemarin gue syuting kan, terus kameramennya itu berasa tersaingi sama anak gue yang pertama gitu, karena dia megang udah punya handphone gitu, dia ngambil angle, aku mau di sini, itu spotnya kameramen gitu, dia udah gue di sini nih, oke, dia lagi nyetir, dia balik, lagi video klip gitu, lo ngapain di sini gitu, lo keluar sini, gue mau di sini, angle-nya bagus. Itu spot gua. Lo udah mulai saingan sama mengambil kerjaan gua nih gitu anak gua. Ya, sangat-sangat terdidik sinematografi. Yang ini Cipika ya? Yes, kemarin. Ini berapa tahun usianya, Bro? 7 tahun, 2,5, terus sama yang 1,5. 7 tahun aja udah mulai kompetitif jiwanya nih, Bro. Sangat. Tar 10 udah mulai ngebantah lu. Ya, berikutnya gue pengen menyaingi Pijar, tapi gue susah banget, gue pengen ajarin dia drum waktu itu kan, gue bisa drum gitu, kayak gini pukulnya, aku bisa papi, udah nggak usah diajarin, udah nggak bisa diajarin lagi. Dia. Kemarin dia minta violin, sampai ke MG, Kelapa Gading, nunjuk seks. Aku punya seks. Gue punya 17 kan. Wah, jalin. Ada duit 17 datang nunjuk seks. Berapa? 6,7. Pulang. Enggak pulang. Enggak jadi, Pak. Enggak. 6,7 misalnya. Nggak ada ngutang maksudnya. Terima anak lo digituin? Bukan aku yang bilang enggak. Oh, anak lo nggak ada waktu? Ada, dia minta seks. Terus ketika nggak jadi, lu bilang apa? Gue bilang ya lo mau seks ya kita nabung lagi. Bus, oke tuh, bagus. Nah, dia minta seks. Dia karena berpikir bentuknya kali apa dan dia tampil kan, seks itu kan lebih tampil dibanding. Ya secara bunyinya juga, emang nyolong banget. Sangat main tampil paling sekali. Banyak tuh di film seks juga tuh film. Seks. Oh iya, betul. Emang bridging friend Bridging. biasanya. Tapi klip lo oke tuh, Fred. Yes, terima kasih Bang Jim. Cipiki. Ya lo kan 2020 kayak. Lu udah nonton klipnya? Udah. Banyak Kan, gue ngeliat di IG, gue belum nggak terlalu ngikutin kalau viralnya
jam segini, tanggal segini ini. Lu biasanya kirim-kirim gua lu ya. Kan gua kirim di grup kan. Nggak dibuka kan dia. Gua kirim my friend. Kok tidak ada SIM terpasang? SIM terpasang. Gua kirim. Jadi ya gue emang baru tadi pagi sih. Jadi lo kan dari 2020 banyak banget tuh yang bikin klip-klip di rumah yang pakai. Tahun yang sangat produktif ya buat seorang Cliff, seorang Dr. Yep gitu. Gue merilis pasti berlalu di 2020, 2021 sorry yang paling produktif. Tiba-tiba ditinggal produserku ada masalah, bermasalah. Ya, gue ketemu lah sama Young Offender, mengeluarkan Balik ke Angkasa, kolaborasi sama Taba. Terus gue berkolaborasi dengan Ivanka, Slang, untuk Jagoan Tampan yang akhirnya berhasil masuk nominasi Solo Rock. Wah, di mana tuh? Ami. Oh, Solo Rock. Solo. Apa, bro? Iya. Lu cocoknya rock, friend lu. Memang. Pop up udah rock lah. Tapi ya pengen jadi anak band lagi ya gitu. Maksudnya konsep Dr. Yep-nya itu luntur karena pengen tampil itu. Terus gue mengeluarkan mini album yang dulu pernah aku buat, berapa konten YouTube, gue bikin nama Dr. Yep dan kawan-kawan teman-teman Putih Melatiku. Ya mulai tampil tapi ya belum puas lah gue. Bagus, friend, harus ini. Sengaja berkarya dulu lah. Dulu juga pernah kan, ya ini agak ngacak-ngacak aja lah. Waktu gue masih siaran tuh tiba-tiba lu main ke ini. Yes, itu. Project lo itu tuh udah itu. Dr. Yep belum sebelum kan? Belum. Masih Cliftones itu ya, Cliftones. Sempet datang. Oh, Cliftones sih gitu ya. Karena datang ke radiomu karena iya, nah itu kan berarti laptop main bass aja kan waktu itu kan. karena ada koneksi lain juga. Oh iya, dalam rangka. Dalam rangka. Iya, bunyinya berasa. Lama gue anjing. Elah. Gua nggak ada di peristiwanya aja. Iya. Tapi cepet lo ya. Semes menghilang. Iya. Ada istilah. Enggak, di Cipika-Cipiki itu apa? Relate lah sama zaman sekarang gitu. Ya. Sebenarnya. Tapi itu lagu yang terciptanya itu tahun 2020. Oh ya, Iya, tertahan aku lahiran anak terus masalah sana sini akhirnya baru keluar bisa diselesaikan di awal tahun 2022 ini. Ya lu harus ada masalah, Frank, kalau enggak datar-datar aja. Iya sih. Itu harus ada masalah. Berarti kalau banyak masalah banyak karya dong ya kan? Iya. Ya mendingan gak ada masalah sih kalau gua sih, Bang. Enggak, tapi Okay, bagian yang pada saat gue take lagu ini ya, itu vokalnya itu membutuhkan waktu 5 shift gue. Anjir, vokal doang? Iya, vokal doang. Gara-gara Jaya kali ya megang. Bukan. Pada saat gue mulai take, gue belum ketemu orang-orang, jadi gue masih merasakan ketakutan akan pandemi ini. Jadi gue nggak tahu dunia luar tuh seperti apa sih ketakutan ini. Pada saat gue udah mulai take sekali, 2 kali, 3 kali, udah stop dulu deh. Lo kembali ke aktivitas dulu. Akhirnya gue mulai berapa presentasi ke kantor gitu kan. Gue mulai ngeliat dunia luar, oh yang orang rasakan seperti ini nih gitu. Jadi kayak Race Against the Machine gitu. Maksudnya lo bisa nulis lagu protes karena lo ada di sana. Atau lo bisa nulis lagu cinta kalau lo lagi jatuh cinta atau putus cinta atau patah hati gitu. Bisa lo nulis lagu cinta bagus. Padahal tulisan, maksudnya di liriknya itu cuma ku ingin bisa cipika-cipiki tapi tak bisa gitu. Tapi nggak dapat rasanya, anehnya. Pada saat gue udah mulai sosialisasi gue akhirnya tahu ku ingin bisa gitu, tahu rasanya. Oke. Gitu. Sampai latihan deh jogging. Jogging segala macam. Mick Jagger. Ada satu Cocok lo brandnya, cocok. Ada satu part yang ini Jim. Pas take vokal gue disuruh Bowie. Lu udah pernah denger Bowie ya? Abah sebagai produser kan referensi musiknya lebih banyak ya. Tapi gerakin itu. Gerakin mic. Bukan, gerakin ini. bukan kerongkongan tapi gitu yang pada saat pencontohan bisa, pada saat take di depan mic langsung kendor. Mukanya dia kali, Muka jauh. Muka jauh.
You are next kata Jimmy. Enak taruh. Abah produserku, Abah Curhat nih diundang nih. Doi pas di cukur pendek agak-agak Sylvester Stallone mukanya. Iya betul. Pren jadi Rambo pren gue gitu ya. Matanya kendor, Bro. Aduh, dia nonton nih pasti nih pren. Dia nonton pasti. Gile. Justru dia nonton ntar kesini dia berada. Karena misteri son ya. Sekarang aja emang udah. Yang lucu pada saat rekaman itu Abah gondrong, gua kan pendek rambutnya gitu. Pada saat udah selesai kita rekaman lagi, tiba-tiba anaknya masuk, tukeran rambutnya, gua udah gondrong kemarin gitu yang Abah cepak. Tukeran. Rambutnya tukeran. Gile. Asik. Gue ini apa gue liat ya videonya bercandanya enak gitu, maksudnya juga dari lo yang apa Dokter Iyep yang pertama sampai sekarang paling asik nih gue denger yang itu. Ya inilah ya, maksudnya pengalaman gue jadi ya selama ini kan gue sinematografi gitu ya, syuting sana sini ke art, ke lighting, ke kamera. Ya memang majoring gue di penyutradaraan. Pada saat yang di sini itu terbantukan dengan ada tim anti kendor Robi Suharlim yang kameranya. Tapi gue mikirin belajar di YouTube cara membuat darah. Pakai apa? Lo bukan di dalam diajarin lo atau? Kan gue penyutradaraan. Tinggal anak art yang bikin, tinggal request. Tapi gue kan pada saat ini harus bikinnya itu, terus backgroundnya pakai apa ya gitu. Oh ada kain-kain gitu dibikin biar berwarna-warni, bikin sediskotik mungkin ruang operasinya. Terus jadi nyiapin properti artnya. Lebih apa ya, lebih akhirnya ya itu dia sih omongan dulu di Mas Ugo gitu yang ketika lo jadi mahasiswa seumur hidup lo akan jadi mahasiswa. Bener. Gue sampai sekarangnya masih belajar, bikin darah. Arti kayak gimana ya? Oh di sini Miss Ansen. Ya, bagian sana tetap belajar gitu. Gue sampai sekarangnya masih belajar gitu. Kamera lensanya berapa? Sini depth of masih belajar terus. Ini dari yang lo ekspektasi lo udah berapa persen tuh pas lo udah jadi, udah diedit? Obrolan itu ya, pada saat gue ngedit juga ya. Lo ngedit lo juga? Ya, ngedit bikin efek-efeknya segala macamnya, syuting di 4K terus dikecilin itu ngomongin edit. Balik lagi ke obrolan Mas Ugo gitu, kalau misalnya lo berkarya, lo berhenti di angka 87. Pada saat lo ngejar ke 100% akan balik ke 0 lagi. Ya. Jadi gue kayaknya puasnya ya oke. Gue menakarkan ke tingkat kepuasan gue sebagai seniman ya segini, udah cukup. Gitu. Emang ada harus ininya, ada harus stopnya. Jadi kalau misalnya dikejar lagi balik ke 0 pasti. Betul. Ngerombak sana sini, ngerombak sana sini. Baru sekarang tuh emang gue ininya tuh. Yes. Bahasa gue emang bukan di 87%. Harus tahu lo kapan stop. Nah, ya udah dulu kita belajar kan. Karena di audio di segala macam aspek sih di seni ya. Pada saat lo ngejar, kurang nih kayaknya, kurang apa ya? Akan selalu begitu kan sebagai artis gitu. Lo sebagai seniman lo pengen ngejar, kayaknya kurang merahnya kurang. Pada saat lo ngejar lagi udah ngerombak coloring atau audio atau editing gitu di pas beat on beat, cutting by beat, gitu deh. Jadi ada tingkat kepuasan yang harus dibilang, oke nih, gue puas segini. Jadi kalau misalnya ditanya apakah tingkat kepuasan lo akan video musik ini, gue puas. Tapi kalau puas banget gitu, nggak akan puas banget di setiap karya. Nah ini kan lo Majaya ya. Maba. Iya. Ini ibarat semua instrumen lo yang bikin kan? Yang lucu gini Jim, pada saat single pertama Dr. Iyep itu kan pasti berlalu. Pada saat kemarin kita mixing, mastering, terus kita bikin cover, bikin target, ini kan diurus, Dr. Iyep ini kan diurusnya sendiri. Tidak ada manajer, tidak ada label, tidak ada apa-apa, jadi kita berdua. Indie lah. Indie dan gue tidak terbiasa ngurusin indie yang artinya punya koneksi ke MD radio atau ke pers gitu kan, jadi sendiri, jadi gue belajar lah gimana cara itu. Pada saat ngurusin itu dia tiba-tiba, oke, single keduanya Dr. Iyep judulnya Cipika Cipiki.
Oh, Jaya, Lagunya yang- belum ada. Oh, Lagunya udah belum judul ada. aja gitu. Iya. Kok Cipika-Cipiki Nora banget ya gitu. Nora, buat gue tuh Nora Cipika-Cipiki gitu dokter. Iya Cipika-Cipiki. Yang nggak bisa lo lakuin pada saat pandemi apa? Ya, Oke, jadi make sense. make sense. Akhirnya aku pulang, ya pokoknya udah berapa minggu kemudian gue balik, bah kayaknya seperti ini nih dengan konsep Cipika-Cipiki. Nggak thrash metal dia yang ngomong gitu ya, Cipika-Cipiki ya. Enggak sangat tidak dengan kegondrongannya. Nih, friend, bukan mengurangi hormat Yes. ataupun apa nih, ya kan? Kenapa ini? Kenapa ini? Lu dari tadi ngomongin klip, kayaknya enak banget karena udah nonton kan? Yes. Nah, sementara Gout masih, Udah gua share pagi. Kagak dibungkus sama doi. ini nggak keberatan kan kalau kita dengerin sambil nonton Oh, boleh, klipnya? Boleh, Lau. Setuju nggak? Setuju. Wish. Ini bukan gua doang, friend. Penonton juga pasti nanyain ya kan, yang ngomongin apaan ya Betul, kan? betul, Nggak ada betul. kerangkanya. Gua mewakili penonton, friend. Dulu biasanya belajarnya di bawah dia. Si Malau mana nih nggak mulai-mulai lagi. Lu jangan bongkar dong. Oh iya, jangan dibilangin namanya. Favorit juga itu. Ya beginilah, Ox friend. lah. Ya itu gue suka deh, friend. Ya. Wah, mana bro? Belum. Aduh lama nih. Tenang. Stamp terus. Ya, iya. Udah kayak anak PE gayanya. Stamp terus. Gua emang kagak baca grup tadi pagi, Jin. Nah, itu dia. Ini nih ya. Dengan perempuan dua wanita. Wah iya, lu ngirim jam 10 pagi tadi nih, friend. Nah, iya kan? Gua udah di jalan. Bos, ini nih ya. Yes. Ada image animasinya gini nih, friend. Artworknya bikin Tony Ariwibowo, desainer dari kantorku dulu. Dia memang yang bikin materi artwork yang pertama juga dia. Wah, kita denger dulu, Jin. Halo? Wah, ini Hasil di dari Vindes diagnosa nih. laboratorium Betul lah. ternyata Bapak banyak salah makan. Bapak harus dioperasi. Hah? Ambulans segera menjemput Bapak. Waduh. Ambulans masjid. Di ujung rumahku kan masjid. Yayasannya punya ambulans, dipinjam. Ini salah satu puskesmas di terdekat. Oke, approaching. Asik. Ini tak bisa lagi seperti yang dulu.
yang isi drum Vicky kelompok penerbang roket, adikku. Vincent main bassnya. Yang jagain jantungnya tetap Vincent. Si Abah main gitar. Gue nyanyi dan Sangat thrash metal maksudnya. sangat thrash metal. Nih teman-temanku yang membantu isi backing, teman-teman kantorku dulu. Ini yang ikut di video klip apa ya? Bukan, beda. Beda. Jadi yang Oh, ini isi semua yang ikut ya. lo ada di belakang Jadi video. dibikin kayak film pendek gitu. Iya. Orang Bontel juga ikut. Bontel ngisi Bontel ngapain? musik scoring depannya yang yang dibikin seperti warkop. Ini Bang Daniel. Konsepnya dari Abang. Konsep video juga doi. Yes. Sangat thrash metal. Sangat thrash metal. Sangat. Bermain-mainnya udah jauh ya. Gila. Maya Trainor namanya. Iya. Drumnya enak nih, Pren. Ini drumnya emang dimainin. Emang drum ini ya. Dan ini satu-satunya lagu yang ku buat udah lama banget ya. Biasa kan digambar. Ini semuanya dimainin sampai drumnya udah begini, keyboardnya. semua dia. Wah, Hedi terlibat juga, Hedi. Yes, membantu di Siapa? Hedi, Oh, ada lo. adikku. yang cewek. Ini baru keluarga semua dikaryakan ya. Karyakan, betul. Kalau dulu aja gimana pendapat lo? Pendapat gua. Jujur apa normatif? Jujur dong. Oke. Gue tawain gandum tuh Pren lo. Gitu mulu ya? Lah, biar tahu kerangkanya Jim, Iya, ya tahu. kan? Gua kagak nangkep kata-kata lain cipika-cipiki. Selain itu, Iya. Apakah emang pengen ngantem di kalimat itu menekankannya? Ibarat lagu, hooknya di situ. yes. Betul. Betul. Jadi ketika lu tanya ke gua, gimana lagunya? Cipika cipiki, ku ingin bisa. Kok suara gua jadi agak gini, Cip? Iya. Hah? Udah lama lu gak ketemu Enggak, Dokat. Iya. Mesti berobat. Dekat Amsi. Ya, Oh, belajar vokal doi, Pren. kata doi mesti berobat lo, kata doi. Udah menjiwai banget dokter ya doi ini, Bro. Total memang ya. Mesti berobat lo ya. Yang gua tangkap itu, Jim. Tapi sebagai klip, gua menghargai niat, usaha, ketekunan, dan keguyupan. Ini krunya banyak ini. Nggak lu habis ngomong sama Dolo, lu agak-agak kayak pendidik lu. Betul. Habis ngobrol sama Dolo. Iya. Dia bilang apa kok Dolo? Jadi ya intinya, wah lu kan nangkep tuh. Apa ya dia? Alah. Elastisitas apa Oh ya, kok hesip adesip. Kohesif, apa? ah. Adesif. Adesif lem. Bukan. Dia pasti yang inget dia nih, gue gak inget. Ya kalau gue, Yep, dari Dokter Iyep yang pertama tahun 2021 ya? Iya, 2020. 2020 sampai sekarang gue paling demen ini. Yes, terima kasih. Pertama ya kita penikmat musik beginian Yap. pasti drum dulu kan ya, Iya. drum. Ini drumnya kok enak gitu. Cuma waktu tadi gue lihat gue belum sampai habis. Karena harus buru-buru jalan. Gue kirim ke dia, gue lihat mantep nih friend. Seger, gue bilang gitu kan. Jalan. Sekarang baru dengar. Ya karena mungkin dimainin semua ya. Nah. Pada saat Vicky ngisi drum itu udah lama banget ya ditinggal Vincent Desta udah hampir 10 tahun lebih ya. Nggak ketemu drummer. Tiba-tiba ketemu drummer lagi. Ada jantungnya gitu lagunya. Bonham lagi ya mainnya kan. Dan memang di kelompok roket Iya. nyambung gitu Anak-anak kepengen. Jaya juga ya. Pik isi pik. Drumnya gimana friend? Ininya friend ya. Proses apa? Prosesnya Diapain masih Jaya? yang baru sih kemarin pada saat recording itu tata letaknya gitu. Jadi kayak tiba-tiba menemukan ruangannya itu benar-benar mojok dan menghadap pojok gitu. Si Vicky ngadep sudut. Sudut.
Jadi yang tiba-tiba, oh gue mau ngambil jadi miking itu dari belakang gitu. Itu sesuatu yang baru. Oh emang nggak atu-atu gitu ya, teknis nih. Teknis. Iya. Supaya ada punya dampak, Jim. ya suasana ngedrumnya juga yang diambil itu memang tidak disambung-sambung, jadi memang ada di bagian terakhir tuh ada meleset mukul dikit tapi memang di sini nyawanya gitu. Jadi dibikin dance jadul zaman dulu kayak model-model 70-an yang apa ya, klasik disco gitu. Kepengennya gitu sih. Cuma ya dapat lah kalau aku bilang. Beruntung loh, Pren. Beruntung. Banyak orang-orang pada pengen take drumnya sama Jaya. Iya. Mungkin Sangat kagak berani memperhatikan. denger bacotnya dia aja. Ya. Pedes. Ntar jadi drumnya main makin gak benar. Lo oke lo, wah. Pegang Jaya. Kalau bisa nggak bener ngapain bener? Jadi ini waktu gue kata Lepeti sama Upstairs, Oke, yang M Block itu. M Block. Itu rumah sakit kalau nggak salah ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Beda ya? Bukan, beda. Wah, nah, lu kan semua bikin apaan ya? Wah, ada nih. Sequencer. Itu tuh buat project ini. Klapetis sebenarnya. Oh, itu Lepeti. Iya. Karena sekarang kan semenjak ditinggal 2 begundal itu, ya yang ngurusin bagian jantung itu, ya gua di gambar jadinya. Oh, itu buat nanti buat manggung malah ya. Kicknya dibagi satu-satu untuk outputnya pakai 12 output, 16 output, kick sendiri, ini sendiri. Jadi kalau cek sound tuh agak repot. Kick solo dulu, duk dik. Sama Jaya juga. Abah. Kebun binatang, sama organ tubuh keluar semua tuh ya. Yes. Nah sampai ada satu waktu di Sondrenalin di Surabaya waktu itu, Klapetis mau cek sound, itu semua kru band-band yang lain itu yang gue tidak boleh ikut sebenarnya, cuma gue bersembunyi di satu mobil panitia dan gue ikut. Akhirnya gue pada ngapain? Klapetis mau cek sound, pasti lucu nih. Jadi memang cek soundnya kita itu juga bahan tontonan karena memang ditunggu gitu. Bego banget. Ya memang itu yang lucunya ditunggu jadinya. Bagian cadas itu. Drummer gue, bangku kenal kan lo? Bangku ya. Cek mic drum yang atas ini ya, 2. Overhead. Jangan pakai stick, rusak goblok katanya. Lo garuk. Garuk gimana digaruk ini. Goblok banget orang. Kobel. Kobel aja belum ngerti lo, anjing. Betul. Itu salah satu. Tapi di mic, my friend. Itu kan PRJ ya. Lu semua orang nengok, semua vendor, semua tenan nengok, kayak gua ketawa. Garuk. Ya elah, garuk aja gak ngerti. Kobel aja ngerti. Menjadi tengah lagi. Si Bangku ketawa nggak tuh, Bang? Keringetan masih. Lu kan anak punk. Anak thrash metal. Kagak ada ininya, kagak. Betul. Gue kan SMP nonton doi. Wah, ada masalah ini. Iya. Gue Susah. nonton. Segini. Lu kan paling rileks kan. Gue mesti keramasin Jaya, akhirnya juga jadi head crew-nya Piwi Gaskin. Wah, bagus karirnya. Kruku satu ada apa? Lo ngomong di mic. Ngomong. Jadi akhirnya jadi trademark Klapetis itu ngetes mic tuh ngomong, bukan cek 1 enggak ngomong. Karena takut dimarahin. Banyak ya Jaya. Ada KPR main di tim kan. Gue udah sound check, terus dia datang semua PE dirubah-rubah sama dia. Cuman Jaya yang bisa. Ya kita udah sound check gimana tuh? Ya udahlah dadedo, gue udah begini dirubah sama dia. Setelah ke drum. Nah, vendor ternyata udah kenal banget. Ya mungkin karena tahu dia rocks gitu ya. Dan Abah juga dulu kan punya sound system juga kan. Udah tahu lah. Udah abah-abahan udah kada makan lagi ya. Udah gini, tak ke arah Sahed gitu. Sini loh. Kenapa speaker ada di sebelah kanan gitu. Soalnya kan ini gini. Nih lo lihat. Kuping gua kemana? Gitu. Drummer. Udah. Yang bener di sini katanya. Mau lo yang pindahin apa gua? Kita aja, Bang. Gua kata, Apa tuh? kita aja, Bang.
Cuma itu doang gitu. Wih gila. Banyak friend, ada, case-nya berat gitu. Udah, oke, terus dia ke bawah. Ini sub kenapa di tengah? Ya, ini asal-asalan kangku. Beli panggul, udah nyampe duluan taruh gitu kan. Iya soalnya gini, ya udah. Gua pindahin ya katanya. Kita aja Bang, kita. Jadi lu pindahin kan? Gue pindahin ya. Iya. Dan dia kerja lagi kan ngangkat lagi. Dan itu terjadi di beberapa panggung ya. Gue belajar audio itu juga dari dia ya. Gue Club Etis pernah manggung, tiba-tiba tidak punya PA. Cuma ada sound yang dari atas doang gitu. Akhirnya dia ngomel sama gue, terus gue kerjanya apa gitu. Ya gue nggak tahu Bang ya, panitia bilang nggak ada gitu. Jadi Club Etis manggung tidak pakai mixer. Jadi dari orangnya di mixing. Lo kicknya segini, gitarnya mundurin sedikit, bassnya ampli segini, keyboardnya naikin ke sini. Oke, yang keluar di sana cuma vokal. Anjir. Aneh banget itu yang di mixing orangnya, playernya di mixing. Jadi ngetuk kicknya segini, hi-hat segini, ya gitu deh. Seru sih. Sampai gitarnya di segini. Oke, mundur lagi, kasih reverb dikit ya. Lagu ini Doi produsernya. Yes. Dari awal dia pengen bikin ini seorganik mungkin gitu. Ini belum pernah. Udah lama juga kan lu nggak ketemu sama drummer. Ada jantungnya bener gitu, masih ada nyawanya. Emang enak pakai Iyalah. mainin. Gue 3 tahun pakai Squencer, gue balik lagi udah. Iyalah. Lo kenapa nggak kepikiran ngajak dia ke grup lo aja? Kan ada Bang Roket. Jalan juga. Maksudnya Jaya yang Oh. main. Sudah aku coba berapa kali, tapi dia bilangnya lu bisa bawain Rocks Bergema nggak? Kalau lu bisa bawain Rocks Bergema, gue mau. Rocks Bergema, nggak mampu Bang. Nggak. Kalau lu bisa mampu bawain Rocks Bergema, gue gabung sama Dokter Yep. Enggak lah. Tapi enggak lah. Memang dia posisinya di Dokter Yep produser yang sangat oke lah ya, membantu bagian sana gitu, dan konseptor dari segi tampilannya seperti ini, lo bernyanyi seperti ini. Gue kan bukan vokalis loh. Saya dalam artian gue bukan vokalis yang macam Bruri Poso 5 atau siapa Utali gitu yang Kumahua. Utali yang suaranya bergetar-getar gitu. Jadi dia sebenarnya pengen membuktikan sih, banyak yang bilang yang bisa apa dia bernyanyi. Jadi dia ingin mematahkan stigma itu. Iya. Karena gue begini, friend, ngelihat lu sama Jaya, ini antara best friend apa penasihat spiritual ya? Penasihat spiritual. Best friend. Hubungannya agak Ajaib. dibilang ajaib tapi bisa eksklusif, ya kan? Ya Sangat. sampai kayak kasus tadi di Bali aja yang lu bilang lu. Terus gue di sini ngapain? Iya, itu bukan di Bali, di Jakarta, di di- Hilton. Ya, seperti itu. Ya, maksudnya banyak yang bilang gitu, maksudnya Abah tuh sayang banget sama lo ya gitu, maksudnya. Dan dia punya semacam kutukan kali ya. Dia orang yang nggak bener, orang yang rusak itu deket sama dia. Berarti lo rusak. Iya. Iya loh. Dalam artian bukan seorang musisi yang jadi gitu, yang berkaryanya jadi mesti dipegangin kayak gini diarahkan. Asik. Asik. Sampai di mana tadi, friend? Azan, sebelum azan tadi. Lu tuh yang ngoceh tuh. Berat. Sampai mana tadi Cang? Oh, Jaya. Jaya. Jimmy. Kenapa Jaya nggak diajak ngeband? Ya. Nah, lagu lo Yahut My Friend dari Yes, terima kasih Bang Jim. bass line juga. Ini bass line-nya asoy gitu, gue suka gue bass. Itu yang bikin ini bass line-nya seperti ini, ref-nya ini. Nah dari ini dah, hook-nya yang paling kenceng. Cipika-cipiki. Yang pasti terlontar dari Abah dulu ya. Maksudnya ini memang lagu berikut judulnya Cipika-cipiki gitu. Jadi gua hanya Abang-abangan banget tipikalnya ya. Ngasih judul, kita suruh mikir gitu. suruh mikir, balik Sugesti lah, pulang. disugesti. Terus gue datang dengan lirik yang gua nggak bisa, ini yang merintih gitu. Gua sangat rinto harahap gitu kan, yang merintih banget.
nggak ada happy-happynya, lo mesti happy. Akhirnya pulang lagi dengan nulis baru Dari lagi. nulis gitu juga. Yes. Dia ini juga nulis. Canggih juga doi. Ya karena gue balik lagi gue sangat The Cure gitu kan ya, Impact The Cure, Morrissey gitu, merintih gitu. Enggak, lo tuh orang pengen ngeliat lo tuh happy, pengen denger lagu lo tuh happy. Jadi kalau merintih ya udah ada Ebit, udah ada Rinto Arahap, jadi lo nggak mungkin jadi mereka. Lo harus jadi Dr. Yep ya, gitarisnya Club 80s yang Oh iya, bener Pre. bener Dapat gue. dapat. Bassline juga asoy. Yes. Bassline lo juga yang itu. Bassline tadinya bikin pakai synth. Terus akhirnya ini kayak perlu diorganikin, jadi ada drummernya, ada bass playernya, Vincent. Tadinya pakai synthesizer dimainin kan, tapi kayak nggak enak nih, mesti ketemu sama nyawa gitu. Akhirnya semuanya dibikin. Sampai tadinya synthesizer yang bikin pakai MIDI, tadinya kan biasa kan kalau misalnya kita rekaman zaman sekarang tinggal transfer data aja gitu beres. Ini enggak, akhirnya mesti tuh wah gapat kung. Nah itu gue bukan main keyboard, jadi ditandain gitu yang kuning, jadi kayak main apa? Gitar hero gitu, kuning, hijau, merah. Nah, bacotnya kayak gimana tuh pas lagi take? Kalau take itu sih gak ada masalah pas take vokal. Oh pas ini yang bener ya, itu. ada lah pasti lah. Ada, cuma yang take vokal sih. Take vokal itu ada yang lucu ini Jim, karena ku ingin bisa tapi tak bisa. Jadi bayang, lo jangan sampai seperti liriknya nih. Lo pengen bisa nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. lima Tajam tuh. aja. Lo udah lari 1 hari 10 putaran gitu, berapa kilo ya di jogging track gitu. Gitu saya gue nggak bisa nyanyi. Patarangnya tuh ada lah di dalam sini, cuma enggak, gue bisa gitu. Patarang lah, lau. Lu di depan mic gitu, di depan mic gitu kan. Sama matanya gue males kalau Jaya. Oh gitu. Biasa aja dong gitu maksudnya. Ya karena Jaya. Tapi kalau gue malah cambuk. Kemarin Dr. Yep, jadi dibikinin akhirnya Dr. Yep mesti ada band pengiring nih, Dr. Yep and the Monkey. Gue ngerekrut teman-teman untuk ngiringin, terus gue main akustik. Gue main akustik dengan perform gitu ya. Ku coba muka istriku sih melambangkan mukanya Abah gitu, karena dia hampir sama tuh berdua tuh. Nah, ya bener lu Bukan. gimana nih? Dalam artian melihat gua bernyanyi. Melihat gua bernyanyi itu Jadi mereka memandang sebelah mata, apaan tuh gitu. Oh, gua kira lo bangun tidur Bukan. jadi dia kayak Abah. Bukan, mereka berdua sangat memandang sebelah mata urusan gue menyanyi. Jadi pada saat gue perform 1 lagu 2 lagu, di lagu ketiga istri gue udah oke, gitu. Aman kok lo nyanyi gitu. Tapi masih ada meleset tetap. Tapi Pangrok, lo bilang. Pangrok awalnya. Iya kan? Yes. Gue setuju itu. Coba lo bantuin gue Jim. Gue pengen gitu cuma enggak. Lo bukan vokalis, lo mesti bisa. Lo nyanyi kayak anak kecil. Gue harus menempatkan diri sebagai anak kecil nyanyi. Nada itu mesti gini, nggak ada yang gitu. Apa yang coba geter apa enggak. Jadi benar-benar straight. Kini tak bisa lagi. Nggak ada jangan sosokan gitu. Nggak boleh. Lo mesti kayak seanak kecil mungkin. Dia suruh gue latihan itu adalah lo dengerin anak lo nyanyi. Jadi gue pas lagu yang pasti berlalu yang single pertama itu, gue kasih denger anak gue nyanyi, terus gue liatin, oh dia nyanyi kayak gini. Oke. Pas gue take, gue nyanyi seperti dia. Suatu ketika dalam hidup ini tak bisa berjumpa, tertawa penuh mesra. Jadi gue meniru anakku. Enak nih, setelah ini lo bisa pas lagi take sama lembu, bisa lo sikat juga lembunya. Iya. Enggak, tapi kalau lembu punya gue pernah jadi vocal director dia kan pada saat di album terakhir itu gue mendirect dia. Itu dia punya karisma, punya secengkok yang vokalis banget, yang gue nggak punya. Dia bisa yang merintihnya
Kau ingin kamu. Oke lo udah beres. Ada elemen yang bisa bikin basah iya. lawan jenis ya. Dia senjatanya dia itu. Kalau tampilan ini kan nggak bisa Jim. Ini Jadi kayak harus Belum mencari. lu coba belum, aja itu, belum. friend. udah dicoba pakai silk, friend. Udah coba pakai selik. Sudah gue coba berulang kali. Selalu untuk Pakai silk, kelihatannya kayak spike ya, guys. iya sih. Iya. Betul. Makanya nih gua ngeliat lo. Ya ini udah mulai main-main. Malah gua ngeliat tuh, gua ini lebih klepetis dari klepetis nih, maksudnya. Colong start lah kalau bikin musik dance yang organik kayak gitu, terus dapat ininya groove-nya ya di sini kan gua. Waduh, dia tadi ngomong lebih klepektis dari klepektis. Ini berdampak nggak nanti ke klepektis nih, friend? Semoga enggak. Kemarin semoga enggak, tapi maksudku gue berangkat keluarga gue di Club 80s gitu. Kemarin sempat ada perselisihan, pertikaian segala macamnya. Gue sempat mengumumkan diri gue mundur dari Club 80s. Tapi gue salah lah, maksudnya bukannya gue besar kepala, mungkin agak besar kepala ya dengan Project Dr. Rip ini. Keluarga gue Club 80s tetap lah. Gue memang udah, ya ini keluarga aku lah. Aku jagain Club 80s tuh, ya naruh ore nih, naruh nyawa di sana. Lu dipancing Malawa aja lo. Iya sih. betul. Lo tokai dia. Iya sih. Lebih Lu berdua klepektis berarti. dari klepektis nih ya. Gila, lebih buri dari buri ya kan. Lebih buri dari buri. Tapi semenjak ditinggal mereka berdua ya, maksudnya ini karena gue yang biang keroknya dalam artian waktu itu segala macem, mungkin udah denger lah di mana-mana gitu. Enggak, bukan lu yang keroknya, friend. Ya dengan segala masalah yang kita hadapin gitu, gue berjanji untuk gue di sinilah, gue jagain keluarga ini gitu. Tapi emang harus gitu, sama ya kayak Duran-Duran. Ya. Ada Andy Taylor-nya lah, ya lu Andy Taylor-nya. Andy Taylor-nya betul. Ya. Ada chaotic-chaoticnya dikit. Ini gue mau ngomongin chaotic, friend. Gue YO tertarik banget sih maksudnya. Ya. Lo kan chapter kan tuh dari YO gitu ya. Kalau lu sebelum Vincent kan lah ya? Yes, awal gue diajak ke Slamet Riyadi itu sama Desta sama Yandri tuh diajak ke sana, langsung nyambung. Dengerin musiknya, culture-nya, dan memang dari dulu kita bertiga itu bikin mau musik Sex Pistol gitu. Pengen, wah Sex Pistol nih gitu. Dari gue nggak bisa dengan keterbatasan tangan gue gitu dikasih Tuhan, gue akhirnya main bass gitu. Lo nggak bisa begini ya udah main bass aja, bass kan sebenarnya satu-satu gitu. Desta yang ngajakin main bass lo gitu. Jadi kayak sosok Sid Vicious yang hancurnya gitu. Hancur. Tetap hancurnya gitu. Jadi pantesan ya pas lagi Smashing Pumpkin kok ada Vicious kayak itu. Selalu ada sosok rusaknya gitu. Itu waktu masuk di YO itu tahun berapa lo, Frank? 91 pada saat kita nonton Metallica, kita naik mobil VW Kombi itu tiba-tiba di pinggir jalan ada lihat anak punk yang, Oh itu lo sama Eka? Belum, itu gua, Desta, Yandri, dan anak-anak Kelapa Gading, kita masih bimbang antara. Oh itu tapi belum di YO tuh? Belum di YO. Ya Eka katanya udah datang pakai spike. Iya, Spike udah datang. Nah itu pada saat gue datang lagi, pada saat 2 minggu kemudian mereka ketemu sama Taba di sekolah 68, di sekolah SMA-nya. Barulah diajak ke sini. Jadi pas Metallica lu belum SMA dong? SMA kelas 1. Apa gue masih SD? Enggak lah. Hemat. Mencoba menghemat, tak berhasil. Usiamu. Gue main di KJ itu kan 96 itu Desta masuk, diajakin bakar-bakaran main di kampus bakar-bakaran. Iya, gue udah main gitu di bakar-bakaran. Iya, itu. Dan gue karena Desta di 96 itu gue masuk udah deket sama anak 96. Problem. Makanya digerus makanya ya. Makanya sangat. Ini lu kalian berdua 98 gue masuk. Lupa, friend kita. Iya, lupa. pas zaman itu. 98 gue udah kerja gue. Bukan kalian sipam gue berdua. Sibuk kuliah kita waktu itu. Kalian sipam gue berdua. Gue udah Kayak berarti mata seni nih. desainer gue. Belum.
Teman-teman ya, gue Lu 98 ya? 98 gue masuk. Tapi ospeknya 99, mata seninya. Tenang. Acara tuh Iya, kayak gitu saya dilupain sih. lupain Ah, memang. Bang ini nggak inget ya gua. Anak lama naik ke depan di luwes, tiba-tiba digendong, tiba-tiba kepleset di tangga. Siapa tuh? Lu? Gua. Iya, gua jatuh. Ya, Susah sih susah ya. Memang zaman itu. peristiwa buat dirasain, bukan buat Iya. diceritain Menyenangkan, ternyata. ya. Iya. Enggak karena aku melihat kalian tuh seru banget tuh bagian sana yang pada saat tiba-tiba 98. 99 98 kita lagi demo itu, Frank. Yo, kita menurunkan Soeharto itu. 99. Menggulingkan aja deh. Soeharto. Menggulingkan presiden. Menggulingkan presiden. Kita Oke. Gue sekarang tertarik ketika tampilan lu nih, friend, yang Yes. dengan Dengan menyandang nama Dokter Dokter. Iep dan kostum dokter gini. Ini sampai kapan nih lu begini terus nih? Di lagu single pertama gue pakai APD kuning karena memang ceritanya garda depan yang tidak bisa ketemu sama pasangannya, dia harus memerangi COVID gitu. Pada lagu ini pakai baju operasi deh gitu. Tadinya warna biru, merah gitu ganti Iya, warna, ada tiba-tiba hijau. kuning lagi gitu. Lihat di toko online, ini ya kuning. Oh, jadi ada banyak warna nih lu, friend? Banyak. Wah, bisa buat kampanye juga sih Kampanye, ya. betul. Job-joban kampanye. Lalu mulai pas ketika bandnya tampil, mulai ada lah gimmick-gimmick yang baju yang nggak kepake itu kan, coba aja dipakein ke mereka gitu. Akhirnya mulailah mereka pakai baju, jadi aku panggil dokter ini, ada dokter lain. Asik. Di klip itu gue paling seneng tuh. Cipiki. Ini siapa, friend? Backing lu siapa? Teman-teman kantorku dulu. Ya kan lo. Ya tadi Ya, udah gue karena- sebut namanya kan. Oh, ini namanya. Lu sebut? Oh, di belakang. Di belakang ada tadi. Gue kan Enggak, iya. Nama kan ada. Dari mana asal muasalnya? Dari muasalnya dia teman kantorku. Tiba-tiba oke lah nih gitu diajak dan dia dengan senang hati membantu. Ayo Om Cliff, manggilnya Om lagi. Muda dong. Muda. Ya biasanya yang muda itu menggemaskan, friend. Iya. Dan gitu ini lagi apa? Yang satu tending, yang satu wes. Yes. Kayak titiknya sama kita nih, friend. Iya. Di titik yang sama. Ya namanya juga. Lu masih kerja sama korporasi Amerika itu? Per April kemarin Exploited udah banget ya dia ya. Korporasi Amerika itu. exploited. Woi. Sekarang udah Daripada enggak gua sebut, lu masih jadi antek Amerika kan lebih kasar lagi, ya kan? lagi udah selesai kontrakku. Jadi sekarang gue lagi mengurus project-projectan Dr. Iep dan YouTubeku. Berapa lama lu di... Gua terakhir ketemu lu juga pas di situ Yes. juga kan? 9 tahun 7 bulan. Sama Ozon terus tuh selama 9 tahun. Hampir. Ozon udah cabut duluan kan? Oh. Yes. Ya. Jadi dia punya ada engineer, friend. Tampangnya kayak Spy Who Shake Me. Yes. Kayak Austin Power mukanya. Austin Power. Senyum-senyum tai dia boleh. Pantesan diterima nih di sini. Kayak Austin Power. Nah, tapi backing itu kalau lagi manggung ada. Baking sampai sekarang gue baru sekali kan dan dengan kondisi seperti ini aja, mas gue masih kesulitan gue untuk manggil satu baking yang ada gue kebayang kayak ada baking yang dance bareng gitu satu spot. Human League udah. Yes, Human League. Emang lagi pengen nyari backing juga dia. Ya kalau mau cari backing tinggal nyari Abri lah, friend. Bukan. bukan. Itu backingan. Itu backingan beda. Hah? Adanya apa, Bro? Mie ayam. Yap. Bo, serah bebas, ore. Kita sih bebas di sini, mau sambil makan kek. Wah, boleh, bro. Ini yang lapar bejo, kita dikasih makan mulu. Yo, iya. Bersyukur, Friend. Harus bersyukur.
Ore, nih. Wush. Kalau gue mie goreng kan ya? Ini mie ayam paling jago secipete nih. Cepet ya. Oh, bisa aja. Bisa aja dia ya. Terima kasih. Lu coba nih, friend. Toko Anoman. Toko Noma. Tokonoma. Yes. Toko Anoman. Noma, ya. Ore. Mari makan, teman-teman. Nah, lo nyambung sama Jaya, awalnya gimana tuh, Fred? Eh, Nggak soalnya deh, latar belakang doi kan YO. yes. Not. Kenal Not Anton Wahyudi? Oh, Not Yes, Prambors. Not Prambors. Oh, not YO juga kan? Enggak ya, bukan ya? Terlibat lah ya, tapi dia tidak nongkrong-nongkrongan di Slamet Riyadi. Dia pada saat album ketiganya Klapeitis diminta untuk lu jadi musik direkturnya Klapeitis. Oke. Oh, itu. Notnya. Not. Abah baru mengeluarkan Float. Oh, yang Float. Iya, dengan gitu ya? Dengan studio yang Dari Gajah. studio gajah yang belum jadi, masih pakai itu telur segala macam gitu. Datanglah Klapeitis. Tiba-tiba dikasih referensinya Duran Duran yang album Astronaut. Oh. Itu kan paling berhasil, soundnya paling modern gitu kan. Abah dengerin, wih gila nih Klapeitis cadas banget, pengen seperti ini gitu. Datanglah kita, dikenalin, mukanya kenceng, kita bang, manggilnya bang. Tiba-tiba setting drum, Desta masuk, gue mau temenin cuma takut, Desta aja deh gitu. Tiba-tiba, wah peler lo gitu. Anjing diapain nih gitu. Tiba-tiba keluar gitu, masa drummer lo gak tau sustain? Keluar dari studio. Tiba-tiba Desta keluar, gue dipeler-pelerin sama abang. Sama Abang Jaya. Dulu manggil abang, belum Bang Jaya lah, belum manggil abang. Wah itu, jadi dia ternyata baru tahu kalau misalnya kita disangkanya IKJ itu anak musik yang ngerti main yang tik, ketik. Ya karena di album Duran-Duran yang itu tuh begitu. Iya. Skillful gitu main musiknya. Enggak. Ya, maka akhirnya gue sih utang nyawa ya di album itu. Gue dikasih karakter baru gitu. Gue dulu berusaha untuk main gitar, udahlah 2 senar, 1 senar, 2 nada, 3 nada di part apa gitu. Jadi akhirnya terbentuklah gitaris blow on yang lo nggak usah ribet-ribet, blow on aja lo ngetop. Oke. Do yang ngomong gitu. Yes. Dan setuju gue, Pak, sepakat. Jain deh, Pak. Nah, soalnya dari berlima ini yang paling nyantol ke doi kayak lo gitu, gue maksudnya. Mungkin ya, iyalah. Mungkin, oh iyalah. Oh iya, Iya banget, Bro. iya betul. Betul. Paling nyantol. Iya kan kalau apa? Paling tahan diomelin sih sebenarnya sama dia. Kebal loh ya. Kebal. Kalau bisa gua simpulin, Jim. Jangan-jangan Jaya itu kata-katanya bertuah, doi, friend. Makanya ketika dia bilang, udah lu main gitar begini aja lu ngetop ya kan. Ens tuh friend gue. Jadi pengen belajar gitar gua ntar ke dia, friend. Ya kan? Next. Tapi ajaib sih, maksudnya ada banyak orang yang gila, gue nggak tahan. Lu tahan ya mau ngobrol apa di Abah gitu. Iya. Abah tuh sosok yang sangar gitu. Kalau gue banyak yang gue serap, banyak yang gue terima, banyak yang gue ambil. Jadinya itu ya hanya di mulut gitu, manis di bibir, mengucap kata. Orang Jaya itu orang apa sih? Abah tuh Jawa kayak Jawa. Soalnya itu kayak babe-babe Betawi, friend. Yes. Iya nggak sih Lau? Weh lo, wego lo, nih begini caranya. Sebenarnya mau, tapi intronya gas. Ya. Mungkin. Iya, gue juga. Apa dia emang lama di Tanah Abang kali ya? Bisjat ya. Nisjat. Dekat Petamburan ya. Memang di Petamburan. Seberangnya, friend. Oh, tapi emang Cipinang ya, gede di Cipinang doi ya? Besar di Tanah Mas dan Petamburan. Oh, emang kayak begitu ininya. Ya. Tapi memang di antara teman-temannya ya, maksudnya gue ketemu ya gue deket banget lah sama Rox ya dulu. Memang seperti itu, terkenal.
temenannya juga temenan itu yang seperti itu, dan gue sangat iri banget dengan keromantisan mereka waktu itu ya. Iya. Ya kalau rock sih kayaknya emang Jaya yang bacot, yang approach emangnya si ini Trison nih modelnya. Kalau kita boleh metain nih, belum tentu bener juga. Kalau ngelihat dari apa dia cerita-cerita soal ini. Tapi lo emang ini apa ya kesono ketemu sama anak-anak rock gitu. Deket malah ya? Deket. Mereka bikin pas yang Bang Monot kecelakaan itu kan gue juga bantu mereka untuk videoin yang live di Blok M. Oh. Setelah. Sampai ke situ ya? Yes. Sampai jadi produksi doi gitu ya, gantian tuh pranknya. Yes. Ya karena gue paham di bagian audio visual, jadinya ya bagian visualnya jadi membantu bagian sana lah, meskipun kadang-kadang nah kayak seperti video klip ini gitu, gue sangat lo gimana sih naik aja gitu yang bagian sana gitu, tapi ya itu dia, gue melihat diri gue kan sebagai dokter Yep ya gue juga gitu, jadi agak kurang keluar dari lingkarannya itu, jadi kalau misalnya dia kan lebih mudah melihatnya, kayak gini nggak baik, kayak gini lebih baik nih, ini lebih asik, ini lebih nggak asik gitu. Emang mengganggu lu, friend itu? Enggak, dalam artian dalam bagian gini loh. Ada banyak masukan yang pada saat gue ngedit kan, ketika gue ngedit video klipnya, gue menempatkan diri sebagai director dan editor. Jadi gue menempatkan Dr. Yep itu tampil, tapi tanpa gue sadari ternyata terlalu narsis gue. Jadinya gue munculin lagi, jadi tidak, oke, kayaknya lo mesti step back dikit. Jadi dia mesti butuh orang yang di luar tempurungnya gitu, untuk melihat lebih objektif gitu. Jadinya karena gue menempatkan diri sebagai direktur kan biasanya artisnya mesti tampil nih. Terasanya gitu, jadi kayak narsis sendiri. Wah, biarin aja. Iyalah, ini band-band lu, lagu-lagu lu. Dia dua. Gue juga nggak paham kenapa dia begitu. Karya-karya lu ya. Mau gua semua kayak. Mau gua? Gue close up lagi, cuek aja. Ngeselin kan, biarin. Gue sempat menghubungi temenku Oliver untuk bantu gue dong di bagian situ, cuma ya ternyata nggak bisa karena memang ya dana sih ya, maksudnya kalau misalnya meng-hire orang gitu, karena gue berpikir gue akan berada di depan kamera, terus gue akan jadi direkturnya, terus menilainya kan jadi repot gitu. Apakah ini enak apa enggak? Karena gue menilai diriku sendiri. Itu agak berat di bagian situ. Oke juga nih kalau bagian lagi mendirect. Iya, itu mendirect itu ternyata nggak mudah pada saat lo meranin kayak Stephen Chow. Dia bisa jadi director untuk dia meranin gitu, dia bisa, diri gue konyol nih, dia bisa menilai dirinya sendiri. Sulit ternyata. Butuh keberanian yang lebih untuk menilai diri sendiri. Iya ya maksudnya. Kalau gua sih ngelihatnya di twist. Maksudnya begini kalau gua nge-twistnya ya. Sutradara bikin, kita sebut karya, klip. Sutradara nih harus mengenal objeknya. Ya. Makanya jadi tafsir baru. Ya sekarang, ini kan lu lagi, lu sendiri. Lu udah dimudahkan sebenarnya. Jadi bukan sulit lagi. Kan, gue juga bilang apa? Susah lah. Nggak tahu ya, maksudnya pada saat lo menilai diri lo sendiri kayaknya lo mesti begini nih gitu, tapi nggak tahu ya, itu butuh pembelajaran yang berikutnya ya. Di mana susahnya di mana? Iya, makanya tadi gue lihat kan justru lu dapat kemudahan, bisa jadi privilege. Sekarang yang gue pelajari adalah gue bisa membuat diri gue terlihat jelek itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat kayak dulu belajar ngedit itu gelap pun sesuatu, bukan berarti jelek gitu. Jadi bagian hening itu kayak di musik, hening diam gitu bukannya berarti itu sesuatu yang jelek, kosong itu.
seperti gue sempat pada saat gue bikin Jagoan Tampan, gue ketemu sama Ipang. Gue lagi nge-host One Fest di TV One. Ipang ini, Bang Ipang. Lajuardi. Yes. Bang Ipang, minta nomor telepon, oke, ngobrol. Tiba-tiba Bang Ipang, gue lagi bikin lagu ini nih. Ajarin gue nyanyi dong. Gue mau private les gitu. Ngomel. Lu kayak ngomong. Akhirnya sampai kesimpulan yang, ya lo kan IKJ juga ya. Yes. Yang diajarin sama kita dulu yang kita dapat apa sih? Soal warna deh. Hitam tuh rasanya hitam, merah rasanya merah, putih rasanya putih, biru rasanya biru. Gue langsung, oke. Ada diajarin nafas, apa nyanyi, tenggorokan, enggak. Akhirnya gue bikin Balik ke Angkasa duluan. Bang Ipang, lo mengerti sekarang. Merah artinya rasanya merah. Ya lu kan punk rock, friend. Iya, tapi maksud gue untuk menemukan karakter vokal, bukan karakter vokal ya, maksudnya bernyanyi itu kan sesuatu yang beda dari gue biasa bermain musik, gitar, bass, nyanyi. Being an asshole gitu, lo bisa menyampaikan lirikmu itu sesuai rasanya gitu. Ya. Rasa ternyata. Makanya lo inget-inget di zaman YO aja, friend, kayak wah, selebre dah. Nah itu masih YO balik lagi. Lo terus bikin apa, kayak pada bikin ini kan, bikin kompilasi. Sampai gue diajak. Waduh, data yang gue pegang Jimmy Jazz gue. Yaudah itu aja nggak apa-apa, ya udah dah. Ikutan. Di Kuwait gue malas ngubek-ngubek waktu itu kan. Segampang gitu Pret. Yes. Semua lo yang garap gitu kan, semua. Itu gimana, Pren? Perbedaan apa? Ini berarti kan kompilasi pertamanya YO. Ya. Gue hanya turut serta di pada saat kompilasi itu jadi. Dr. Yip mau ikutan nggak? Oke, gue punya lagu yang pasti berlalu, yang single pertama Dr. Yip. Akhirnya gue masukkan itu. Keinginan untuk bikin lagu baru ya masih ada lah, tapi enggak, gue tidak mampu pada saat itu. Akhirnya Park Life, bandnya adikku, Vincent, sama Jericho, gue mau ikutan nih. Akhirnya gue produce. Jadilah satu lagu. Park Life bikin lagu ya? Iya. Akhirnya lagu itu masuk, lagu judulnya Amin, masuklah ke kompilasi itu. Udah penuh, tutup. Tiba-tiba kesambet apa, Mbak, kita bikin promo yuk untuk kompilasi ini nih. Jadinya gue kepikiran, ayo, apa nih gitu. Bikin surf punk. Yang jadi karena pandemi kangen sama pantai gitu, surf punk kayak lucu nih gitu. Surf punk juga kayak belum pernah dengar surf punk, gue coba riset, akhirnya kayak gini nih rasanya. Wah, mie goreng. Ngomong. Yes. Akhirnya dalam 3 hari jadilah lagu itu dengan lirik semuanya. Balik ke Angkasa itu. Iya, Balik ke Angkasa. Nah, lagu itu gue banyak yang lo bikin gue pengen bikin promosi biar orang tahu Young Offender. Orang pengen apa sih Young Offender, karena pasar musik itu yang mendengarkan musik itu kan di usia 25 tahun ke bawah ya, 16 sampai 25 ya, belasan. Mereka pada zaman itu mungkin belum lahir. Young Offender pada 91 itu belum lahir lah gitu. Jadi gue coba untuk bikin satu karya yang mengenalkan Young Offender itu gitu. Dan ya diterima dengan baik lah ya. Dengan video musiknya yang berhasil, banyak yang bilang keren nih video klipnya gitu. Padahal syuting di rumah gitu pada saat Covid lagi tinggi-tingginya. Dan gue kemarin pada saat ulang tahun Young Offender, gue bikin coba kompilasi teman-teman seniman-seniman yang lain. Bang Malau, Jim Lom, nggak bisa. Aku ngirim, Bre. Gue ambil yang itu, yang video yang lo kirim itu. Kan tadi gue maunya ikutan nyanyi. Ya. Keluar gua. Lagi sibuk rekaman Pijar itu ya? Iya, betul. Tapi terima kasih ya. Berapa orang tuh ya? 30. Dengan handphone masing-masing. Berhasil coba mixing, mastering sendiri. Nah, lo kasih ke Jaya nggak tuh ini Jaya? Abah belum ada apa tuh? Nggak, lo hasilnya mixingan gua. Pada saat gue bertemu lagi, semua karyaku yang gue lakukan, yang dilakukan buat Dr. Yip,
dipuji lah, maksudnya oke lah yang lo lakukan gitu. Ah serius, dia kan, wah dia 6 bulan, dia kan kayak paling ini kan. tapi 6 bulan berikutnya, kenapa lo begini sih, kenapa begini sih? mulai Udah mulai agak nahan nih doi. Kemarin kayaknya karakternya enggak gitu kan, kayak hati udah mulai nahan nih jadi. Iya, enggak ternyata. Los lagi. Mulai normal, no. Kenapa lo bikin ini gitu. Kenapa lo giniin? Bassnya terlalu low, itulah banyak yang masukan yang akhirnya gue tahu oh iya ya kurangnya di sini gitu. Dan itu memang yang diwanti-wanti kan gitu. Maksudnya lo seniman audio, lo nggak boleh ngerti mixing, bukan nggak boleh tapi pada saat lo ngerti mixing, proses mastering, jadinya lo nggak jujur lagi di saat lo Bikin lagu. create lirik atau create nada atau lo saat lo rekam gitar lo akan tahu kok segede-gede karena nanti di mastering bisa diangkat gitu. Jadi lo nggak ngeluarin gitu. Pada saat lo mengerti itu memang pengaruh sih. Begitu ya? Pengaruh sangat. Ngapain kenceng-kenceng, ntar di mixing kan bisa diangkat gitu. Apa ya gitu. Sebenarnya memudahkan kan secara logika ya. Logika tapi ternyata kreatifnya jadi terganggu. Proses kreatif lo meng-create cara lo bilang pedih itu sakit gitu. Saat lo bilang itu nyengir rasanya begini gitu. Terganggu ternyata setelah ditelaah lagi. Karena dan itu sebenarnya udah diajarin sama gue tuh pada saat Desta sama Vincent mulai siaran gitu kan. Terus gue Club 80s dulu memulai ngisi program TV. Bikin 80s nggak 80s. Oke. Ya. Gue diajarin untuk lo baca berita, habis itu di depan kaca lo ceritain berita itu gitu. Terus habis itu lo belajar smiling voice. Rasanya ketika halo selamat pagi ketemu lagi sama Dr. Yap. Halo ketemu lagi sama Dr. Yap gitu. Ketika lo nyengir rasanya tuh beda gitu. Oke, smiling voice. Dan itu ternyata baru gua sadari sekarang. Kalau zaman dulu kan masih yang udah syuting aja lah. Udah suruh diajarin tuh. Diajarin cuma Apa? Terakhir gue di radio. yes. Ada setahunan gue disuruh main face pegel juga ya. Enggak, tapi memang gitu rasanya ya. Tapi emang gue low. Kalau gue emang dibikin suruh dengan begini lo denger lebih muda, kayak bullshit nih lama-lama. Tapi rasa itu bagian situ kan itu ilmu yang udah halo selamat siang ketemu lagi dengan Cliff dengan Malo broadcast. Ya itu jadi rasanya langsung audio gitu oke. Tapi pada saat lo cemberut dikit atau apa gitu jadinya itu theatrical yang selama ini hanya yang gue dengar dari fakultas sebelah gitu. Oh ternyata di bagian sini ketika kita bermain audio visual tuh ada ya ilmu seperti itu yang kepake. Ada. Begitupun Desta main drumnya. Nah, betul. Aneh drum. Rasa pukulan drum dia nyengir. Aneh banget. Ini pas lagi rekaman sama Jaya nih. Yes. Jadi satu lagu jadi gue habis setting, ayo ya coba dulu yuk. Dek tah. Desta datang. Dek tah. Nyengir rasanya. Ini bandingin sama lo. Ih kok gini sih? Bisa kerasa gitu. Audio itu yang direkam itu pukulannya Desta itu nyengir. Kayak anak kecil dikasih stick. Kalau Iep dikasih stick, kayak anak pang, duk gitu. Kayak pengen ngotot gitu. Entah itu tempatnya atau apa ya, gue nggak tahu sih rasa ya. Mukulnya kali kan? Mukulnya atau nempatin sih nempatin kayak kalau misalnya di metronom itu kan duk tahnya itu lebih cepet gitu. Ya digeser sedikit. Kalau di midian gitu. Teknis nih udah. Teknis. Tapi masalah rasanya itu, loh. Kayak John Bonham, Pink Floyd gitu rasanya. Itu kan udah yang ini orang mau kemana sih bikin musik ini? Yang rasa itu kan emang sangat personal. Ya. Nah, jadi apa yang tadi lu ungkapkan, rasa itu dideskripsikan. Nah, itu yang paling apa ya jatuhnya ya. Pada saat lo bisa mendeskripsikan rasa itu ya,
bisa Iya. dituangkan dengan kata-kata, oh nih rasanya seperti ini nih. Iya, ada sedikit yang apa? Mungkin ya ini pandangan gua aja nih. Iya. Yap ya. Ketika rasa itu dideskripsikan, itu kan jatuhnya tuh dibakukan. Sementara namanya lagu, rasa pada saat ini ketika nanti bisa berbeda nih dari materi yang sama. Oke. Lagu yang sama? Iya. Oke. Iya. Tadi gue giniin aja nih ya. Iya. Tadi begitu terus tuh. Makanya tadi gue ngikutin terus. Kayak lu bilang, ketika ada siapa? Si Kosa. Iya. Ngedrum. Lebih nyengir. Lebih nyengir rasanya. Rasanya, Rasa audio yang iya. dihasilkan pada saat rekaman. Kok bisa ya dideskripsikan rasa itu ya? Dari bunyi soundnya dirasain, kita mendengarkan, oh pukulannya dia tuh terdengar seperti gini rasanya. Ada itu Lau. Entah itu kayak stick yang ngambang dikit atau apa gitu, kayak sedikit pukulannya kan. Ya gue coba meniru dia tapi nggak bisa. Itu dari sini. Itu emang udah. Jadi, ya gue contoh ke lagu gue akhirnya ya. Oh ya. Rayakan pemenang nih. Gue ingetnya di situ. Drum. Iya, karena ini lagu nada vokalnya biasanya kan dari gua. Ini dari si Pandu semua. Bass line semua emang dia karena semua udah jadi. Terus kita ngikutin. Drum-drumnya dia udah ada. Bisa lah drum gitu. Tap. Dia main. Sweet ya lagunya ya. Spreading udah dengerin. Oh gitu. Termainnya di sini. Oke siap. Gue bisa main di sini. Oke, di part-part gitu. Main dia. Beda. Cukup jauh. Jadi Freddy mainnya wah rock. Pas si Pandu main itu kayak ngepop bunyinya gitu. Nah, gue sih lebih ke situ aja, maksudnya mungkin yang rasa nyengir kata dia itu gitu. Kata-kata yep. Ya, Begitu. Jadi Dan pas dipakai ini main gitar pun take-nya itu, jadi pas kita udah berhasil melewati fase take drum, take bass, take gitar. Yang diarahkan sama Abah ya dengan kemampuan gue bermain 2 senar, 2 nada, 3 nada. Take, oke, take-nya ampli di studio recording udah di itu. Take, oke. Main. Tampil depan. Nggak tampil. Nggak tampil itu gimana sih? Istilahnya nggak tampil gitu. Jadi gue harus mendalami pada saat lembu ref tampil. Jadi gantian, lo mesti ada part gantian sama lembu gitu. Oke, rasanya tuh mesti pedih, mesti ini karena lembu berkata ini gitu. Dengan senar gitar lo mesti pedih gitu. Padahal nadanya kan mayor. Jadi kayak ada pemahaman pada saat gue ngedirect lembu. Oke, duduk. Ya, Klapeitis nggak punya dana, maksudnya nggak punya budget untuk menyewa vokal director. Duduk, lo vokal director. Oke. Gue nih, Jaya yang nunjuk. Abah. Terus udah, Gue demen tuh. keluar. Gue ditinggal sama lembu. Ini gimana ya? Abah nggak ada, ntar ya, Bah. Ntar ya, Bu. Keluar dulu. Bah, ini gimana ya, Bah? Jadi, gue banyak belajar di saat terbantukan. Gue belajar jadi vokal director lembu gitu pada saat di satu hari mesti emaknya tuh mesti begini gitu. Jadi kayak gue belajar gitu, rasanya kayak gini Bu. Jualannya dia merintihnya. Jadi ya itu Lu kedengeran kan malu Lau? Iya. pada saat ada satu lagu yang gue bikin yang tak mungkin ku memukulmu karena kau wanita gitu, yang ini mesti laki-laki gitu. Jadi dan itu dapat, jadi dia nyanyi itu mesti cowok gitu. Cowok geni tetap. Genit. Tapi banyak yang bilang sih gue cara bernyanyi lo lembu banget ya, maksudnya sangat lembu gitu ya. Nggak tahu ya, gue belajar karena ngebackingin dia bikin lagu kan untuk Klapeitis. Jadi gue kebayang adalah vokalnya lembu, range vokalnya segini,
tarikannya seperti ini, patah-patahnya. Gue malah beda ya gue denger ya. Nggak tahu ya, banyak yang bilang mungkin kalau misalnya pemerhati yang itu lagu Balik ke Angkasa juga sebenarnya kan itu patternnya lembu kan. It happened nggak sengaja, jadi tidak mungkin goyang gitu, aman. Jangan Soalnya kalau lembu kan emang ada itunya. dia sempet Dia tahu itunya dia tahu, tuh. tahu. Oh, bagian ini nih. Pada saat dia album pertama, kedua, latihan vokal dan jadi gitu ya karakternya, ada gua melihat perkembangan itu, dia berkembang jadi vokalis itu, gua pelajarin gitu pemanasan sebelum manggung. Oh dia gitu deh? Iya, ada pemanasan yang Ada video-videonya tuh berani? ada ya? semuanya di Post lah, friend. masih digital. Oh, nggak ada lagi player sekarang, gua simpan. Hi8. Jadi kalau misalnya mau bikin dokumenter Klabetis, gue siap. Cuma nggak ada playernya itu. Karena dulu kan, ya karena gue anak sinema itu bawa kamera. Penting nih Penting. ya, aset suatu saat nih. Suatu saat nanti. Itu serenceng mau diapain ya? Ada juga tuh. Ini kapan nih dia apa-apain nih? Nah, tahu dah. Kalau sekarang kan ada data enak ya, tapi belum ditransfer ya gitu. Gue pengen nanya ya. Yes. Ini agak inilah rada akademis dikit nih, friend. Anjing. Oke. Dunia sinema lu pakai dalam kekaryaan lu ini sampai sejauh mana? Gue bukan ngomongin video klip, video klip ya. Kalau bikin kayak gitu kan anak SMP bojong juga bisa gitu. Bojong. Bojong V. Gue pada saat membuat lagu Tapi Aku Suka Pacarmu. Oke. Itu lo yang bikin ya? Ya, gue yang buat dengan jadi ya ngepang gitu berasa tototenot itu tanpa pakai gitar di studio tiba-tiba Itong keluar habis mandi. Oke, kebayang langsung sosok anak SMA gitu lagi naksir. Jadi gue kebayang pertama itu ada video klipnya. Sinematiknya. Oh jadi itu line vokal itu hitung keluar spontan? Iya. Dia keluar dengan pakai handuk. Udah pakai teks waktu itu? Enggak. Langsung gue gambar, oke Tong, kita bikin ini, lu anak SMA naksir pacarnya lembu. Jadi refnya lembu nyanyi. Sudah lu nggak mungkin sama pacar gue, lu masih kecil gitu. Jadi akhirnya terbentuk lah itu. Jadi gara-gara nonton dulu zaman dulu kan Run gitu yang kayak kayak lu terus apa yang sangat komposisi atau Wes Anderson. Jadi kayak kebayang, wah video klip kayak gini, tapi ya nggak kesampaian bikin video klipnya. Tapi ya pada saat musik itu terbentuk, kebayangnya videonya gitu. Oke, musik. Oh di saat ini di bagian melodinya gua nih muncul, tiba-tiba kepala sekolahnya melerai, anak muridnya ribut pakai pegang gitar gitu. Udah sinematik nih. Sangat, tapi nggak berhasil dijadikan karya seperti itu. Pas prosesnya malah ya, jadi sinemanya masuknya pas prosesnya. Masa ya? Di album kedua. Tapi jujur ya, dari album Klepetis gue paling suka lagu itu. Terima kasih, Lin. Gue nggak tahu dulu yang bikin, maksud gue, ini lain nih. Rusak, paling rusak. Soalnya idenya ada pas lembu masuk, sudah lah anjing. Dia emang tokai emang anak. Iya, emang tokai mulu dia. Tapi paling keren lah dia vokalis. Dia paling seneng pasti kan, bagian gue ini ya. Wah, gue ngebayangin dia pikirannya dia nih. Iya kan? Jadi pas manggung juga asoy, dia pasti deh lagi Itong inilah di sekolahin. Iya, betul. Terus tiba-tiba si Kosa yang nyanyi kan? Yes. Wah itu tuh lebih kacau lagi tuh, friend. Itu paling chaos sedunia tuh. Vincent yang ngonsepin, udah Desta yang nyanyi. Hah? Itu si main drum siapa tuh biasanya kalau itu? Kru ya? Si ini? Andi Kontol. Andi Kontol. Andi Kontol, tau kan lo, friend?
Andi Kontol. Iya. Protes keras. 98, Iya. interior. Setuju empuk. Musuhnya. Kita kan nggak pernah nyebut nama dia Andi. Andi. Si kontol. Ya iya. Karena gara-gara dia dipanggil Kontol kenapa sih? Nyokap nanya gitu. Jadi waktu itu di Batam Merah di depan tim. Ande nggak nengok. Kontol. Nengok. Kontol. Nama sekarang Kontol. Anjing. Ya itu kasus-kasusnya gajah. Apa gajah? Bangku. Garuk kemana gitu. Kobel lah. Kobel aja tahu lo. Ajaib, betul. Begitu kayak siapa kayak aktor laga kan doi. Siapa sih? Bibirnya kecil gitu ya. Namanya siapa sih aktor laga itu? Jadi upstairs pernah main sama lo di Stekpi, kampus yang ceweknya kece-kece. Di trailer. Apa di mobil ini. Udah gitu lo pakai drum ini kan, drum sendiri kan. Terus doi pemalas nih gue tahu nih. Soalnya naruh ruangan kita agak naik lah jauh. Wih, anak-anak naruh barang kan anjing jauh banget. Kalau dia kan gue taruh di bawah trailer, gue nggak ada yang nyolong, harus dikasih lakban. Hujan gede. Ingat nggak lo? Buar kita mau bantuin nih kan drum temen, tapi hujannya deras banget nih. Masa kita pada malas basah-basahan juga. Anjing itu bocor gitu. Wah kena hujan dong tuh ya. Jadi kita ngeliatin, lu krunya udah pernah lagi nggak ada. Waduh, ini si kontol mampus nih. Mainlah klub etis. Ya drumnya semblep dong. Kena air, kayu kena air gimana ya kan. Wah itu drum dihajarnya kenceng banget masih kosa. Woi, pangnya keluar nih. Kalau si Kubil sambil ketawa ngeliatnya, gue nggak bayangin si kontol ntar diapain ya. Tapi ngomongnya si kontol, bukan nama orangnya gitu. Terus kontol diapain ya gitu, gue nggak tahu. Dimaki-maki paling kontol dimaki-maki. Anjing. Udah kelar kan, terus akhirnya ketemu kan. Weh kontol, itu drum lo apain? Gua jemur. Emang bisa balik? Kagak balik bunyi. Biar kehujannya berjam-jam gitu. Drumnya Desta dibungkus lapisan putih biar putih. Sangat apa namanya? Artistik, asik itu. Iya. Tapi ada kalau pas kejadian itu pas balik ke markas diapain si kontol? Gue pengen gosip aja. Kayaknya tidak pernah ada klub itu terbentuk karena ada Vincent sama gue gitu. Jadi seperti keluarga gitu. Semua Iya enggak betul. Semua marah-marah gitu, main drumnya marah-marah Jin. Konser tendang-tendang tuh sama dia. Justru keluarga kan soal iya. Jadi saklek malah keluarga. Termaafkan. Malam tahun baru tiba-tiba mau bikin konsep Vincent. Yap. Taruh kembang api di gitarmu. Oke. Di lakban. Kan kembang api itu ada pegangannya, terus ada yang hitamnya kan. Dia taruhnya itu di badan, di gagangnya. Oh kayak. Kelewat, jadi bukan di sininya doang. Jadi harusnya habis di sini. Tapi ini habisnya ke sini. Jadi kalau lagi main kebo angus. Gitarku satu serial numbernya hilang. Ya tapi ya udahlah, itu ada yang masang salah satu tele lo itu, Telecaster lo itu. Buka Strato Crew yang hijau. Apa-apa. Serial numbernya sampai sekarang Strat nggak masa yang tele. Gue gara-gara balik ke angkasa dipinjemin tele sama Vincent, lagi jatuh cinta lagi sama tele. Cocok sama muka lo, Frank. Ya lebih gampang tampil dia dibanding Strato. Gue inget ini juga nih ngomong-ngomong gitar lagi nih, friend. Doi. Kalau ngomong bareng kan klub etis kan lumayan terdepan, Jim. Terdepan. Iya. Doi mau buka baju kalau manggung kan. Tapi gitarnya nggak pakai kabel, Jim. Canggih nih gitarnya nggak pakai kabel. Bisa main kemana-mana, Jim. Doi, Jim ya kan. Wih. Wah. Emang band kaya Doi di friend-nya. Dapat murah loh. Oh iya. Jadi lu doang tuh baru gue lihat tuh di situ tuh friend yang gila keluar panggung main gitarnya Jim ya. Banyak gitu emang nggak pernah ngeliat kayak gituan aja. Kalau acara kampus kan ya
Oh, Ah, oh pas di kampus. peristiwanya di kampus, Prem, Di bukan kampus. di luar. Itu jadi kita selalu dapat barang murah ya, mungkin karena koneksinya gitu dari Abah. Abah kan paling terkenal Oke, mendapatkan barang murah, barang bagus gitu. Ih, gila murah banget gitu. Lo mau beli ini nggak? Mau beli BI Box, mau beli. Lu udah dapetnya miring-miring Ya. dia tuh. Nah itu pada saat hitung sekolah, datanglah VS Roland untuk sequencer. Apa itu? Sequencer dari coklat. Oh, oke. Lo nggak mau nyoba? Nggak. Gue mikir ya paling gue nanti yang tanggung jawab lah, nggak mau. Di kontrakan, kita kontrak semua satu tempat kan tuh. Lembu kerja, Desta siaran, Vincent keluar lah gitu, masih bekerja apa-apa gitu. Mulailah aku sentuh, play. Akhirnya kena. Gue yang ngurusin semua sequencer, pindahin dari komputer ke dia. Akhirnya ya itu, tapi alhamdulillahnya jadi mengerti bagian sana ya, ngomongin soal bikin sequencer gimana, bikin lagu gimana. Ya karena itu kan semua bagian Itong tadinya kan. Si hebat satu itu yang bagian Klapeitis kan dulu Sempat iya, emang iyalah. jantungnya doi. Iyalah. Pada saat dia tidak ada, gue menggantikan dia untuk mempelajari bagian sana. Jadinya akhirnya ngerti DAW ini apa, cara rekam, cara komposisi lagu. Dan gue berangkat dari Young Offender kali ya, karena semuanya baju, nggak punya baju Sex Pistol, gimana? Nyablon. Nyablon gimana? Ke Senen Sablon beli. Ci, ini gimana caranya sih nyablon? Gini, lo cetak itu di itu, jemur matahari, gitu-gitu. Akhirnya ngerti lah, semprot, nyablon, pakai dikerasin tuh apa sih, Tuxol, Alexol, bisa bawa M3. Akhirnya gue masuk IKJ itu sangat suka banget ke belakang gitu ngeliat. Ini paling rame mulu belakang. Enggak, karena itu memang udah ku dalami gitu, sablonan, plastisol apa gitu. Ya peredaran juga di belakang juga sih biasanya kan. Sempat main judi juga belakang. Tempat. Judi sama gandum. Gandum. Sama dia. Lupa gua kalau kayak gitu-gitu lupa. Akhirnya gua tadi mikir, Cip. Ini secara filosofi jangan-jangan bener dia dokter di friend. Dalam arti kata ya kan. Dokter audio, dokter nyari happy. Nah. Yes. Mungkin insya Allah nggak tahu. Karena si Tabau pas pada saat dia bikin Balik ke Angkasa bilang gini, kayak anak-anak perlu konsultasi dia sama lu. Apaan? Bikin lagu gitu. Ya dia berasa sangat pas bikin Balik ke Angkasa itu yang lu gue memberikan yang aneh itu kan, lu pernah audio nih, Jim, pernah nyanyi berdua nggak di satu lagu gitu yang vokal Berdua mulu gua. berdua mulu dengan Backing. Oh, backing, iya. Nah, kemarin itu pada saat gue memberikan efek vokal ya di DAW itu, gue memberikan efek delay kan, biasanya terus reverb gitu-gitu kan. Nah, pada saat gue berikan delay reverb, terus yang suara gue kasih delay reverb, kok jadi bentrok ya antara Taba sama gue. Oh, ternyata gue coba, gue pakai echo, yang suaraku pakai reverb. Ternyata baru begitu rasanya. Oh, baru begini nih, Mbak. Berarti lu nggak cocok pakai echo, gue nggak cocok pakai delay. Ya ngulik sih. Trial by error lah Iya, ya. Trial while. Betul. Nah ini dia kan 2022 ya. Yang terakhir lah, Frank. Yes. Ya ibaratnya kita semua udah fed up lah sama dirumahin mulu gitu. Yes. Sangat. Alias kita pengen banget udah Tampil. saatnya keluar lah gitu. Lu udah siap banget ke sini, Frank? So far sih gue terbantukan dengan adanya Dr. Yip and the Monkey. Ternyata lagu-lagu yang gue bikin di laptop, yang gue rekam itu bisa dibawakan ternyata akustik. Ada asoy. ya. Jadi kemarin udah tampil sekali dan asik nih rasanya gitu. Dan yang nonton juga menghibur kok gitu. Dengan tampilan kalian yang nggak waras gitu. Terlihat nggak waras guenya gitu. Ya pede lah gue untuk mudah-mudahan nih grafik Omicron baik-baik saja, kita tidak ada PPKM lagi,
Ya event rencana sih tanggal 16 Februari itu mau bikin di Yesterday Lounge. Wow. Amin, mudah-mudahan. Baru kemarin tuh gua ngeliat SNK di situ. SNK, oh. Apa SNK Saturday Night Karaoke. Oh, SN. Rame banget, Bren. Prabu. Orang Senin udah pada Senin atau kemarin hari Minggu. Dia emang orang lagi pada ya udahlah. Bergerak aja lah gitu. yes. Star backingnya siapa, Fre? Backingnya sementara sih, aku belum menemukan ya, maksudnya backing vokal. Yang itu aja lo latih. Yang itu. Dia masih nyari. Udah Fred. kepikiran. Ya kan gua kan saran. Enggak, udah kepikiran. Sebagai friend. Udah kepikiran. Ya gua sih. Ya itu saran dari Kamu lo. kabarin. Kalau saran dari gua ada lagi, friend. Oh, apa tuh, Fre? Kan ada satu angkatan lo namanya Rebecca. Oh. Dia ngasih tahu. Tapi aku pernah ngobrol sama Rebecca kayak tidak mau lagi di dunia tarik suara atau gimana gitu ya. Apa mungkin belum ada waktunya atau kesempatannya. Gue sempat mengajak dia untuk bagian sana untuk mengisi di Club 80s atau bikin project yuk, apa yuk. Lagi jadi seniman, Boy. Yes, misalnya. Seniman NFT. Yes. Seniman digital. tuh. Seniman digital, ya. Tapi menyenangkan sih, gue sangat suka banget karakter vokalnya Rebecca. Ya. Oke nggak? Ya ayo. Gua jadi backing ayo. Dia juga sempat kemarin ke WhatsApp-WhatsAppan bikin apa yuk gitu. Gue bilang nggak ada waktu. Yang muda udah itu. Yang nurunin masker itu udah itu. Yes. Gemes gitu, Frank. Gemes. Gua jadi dia. Aja.